Selama bertahun-tahun, dunia dicekoki oleh satu mitos besar, bahwa langit Israel tidak bisa ditembus. Sistem pertahanan udara Iron Dome atau kubah besi selalu dipuja-puja sebagai keajaiban teknologi militer tak tertandingi. Tapi hari ini, di minggu kedua peperangan yang memanas di bulan Maret 2026, mitos itu mulai runtuh berkeping-keping. Strategi Iran dan sekutu proksinya seperti Hizbullah dan Houthi ternyata sangat mematikan. Mereka tidak mengirim jet tempur mahal. Mereka menggunakan taktik swarm atau gerombolan drone kamikaze murah seharga puluhan juta rupiah, dicampur dengan hujan roket tak beraturan yang ditembakkan secara bersamaan dari berbagai arah. Tujuannya cuma satu, menguras habis peluru pencegat Iron Dome yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per tembakan. Dan taktik ini berhasil. Laporan intelijen menyebutkan stok amunisi pencegat Israel mulai menipis ke titik kritis. Lalu, apa yang terjadi jika perisai ini benar-benar jebol dan rudal-rudal balistik Iran mulai menghantam jantung kota Tel Aviv? Disinilah skenario paling mengerikan dalam sejarah modern akan aktif. Skenario yang membuat Amerika Serikat sekalipun ikut merinding ketakutan. Ketika sebuah negara yang memiliki senjata pemusnah massal merasa terdesak dan berada di ambang kehancuran, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan membawa musuh-musuhnya hancur bersama mereka. Di balik pintu tertutup kabinet perang, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kepanikan dikabarkan mulai memuncak. Jika gempuran rudal tak bisa lagi ditahan dan invasi darat tak bisa dibendung, militer Israel dilaporkan telah menyiagakan sebuah doktrin militer paling rahasia dan paling mematikan yang pernah ada. Nama doktrin itu adalah Opsi Samson atau The Samson Option. Bagi Anda yang belum tahu, nama ini diambil dari tokoh Alkitab, Samson atau Simpson, yang meruntuhkan pilar-pilar kuil raksasa untuk membunuh dirinya sendiri, sekaligus menghancurkan ribuan musuhnya. Israel tidak pernah secara resmi mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir. Ini adalah kebijakan rahasia yang dikenal sebagai ambiguitas nuklir. Namun, para pakar militer dunia dan intelijen internasional tahu pasti bahwa Tel Aviv menyimpan puluhan, bahkan mungkin ratusan hulu ledak nuklir yang siap ditembakkan kapan saja. Lalu, bagaimana opsi Samson ini bekerja? Jika komando militer Israel menyimpulkan bahwa negara mereka akan runtuh, opsi Samson akan diaktifkan sebagai aksi balas dendam terakhir. Ini bukan lagi serangan taktis militer, ini adalah pemusnahan total. Israel akan meluncurkan rudal balistik antar benua mereka, seperti Jericho 3, yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Targetnya bukan hanya pangkal militer Iran di Teheran, targetnya adalah seluruh ibu kota negara-negara musuh di Timur Tengah. Lebih gilanya lagi, armada kapal selam kelas Dolphin milik Israel yang berpatroli diam-diam di kedalaman laut dikabarkan telah dilengkapi dengan rudal jelajah berhulu ledak nuklir. Kapal-kapal selam ini bertindak sebagai kemampuan second strike atau serangan balasan kedua. Artinya, bahkan jika daratan Israel sudah hancur lebur rata dengan tanah, kapal selam ini akan tetap menembakkan kiamat nuklir dari dasar samudera. Jika tombol ini ditekan, seluruh wilayah Timur Tengah akan berubah menjadi padang gurun radioaktif yang tidak bisa dihuni selama ratusan tahun. Inilah alasan sebenarnya mengapa militer Amerika Serikat mati-matian mengirimkan kapal induk, sistem pertahanan THAAD, dan menguras anggaran mereka untuk membela Israel. Banyak yang mengira Amerika melakukan ini murni karena solidaritas. Faktanya, Pentagon sedang dilanda teror. Amerika Serikat sedang berusaha keras mencegah Israel merasa terdesak. Karena Washington tahu, jika Israel merasa ditinggalkan dan nyaris kalah, Netanyahu tidak akan ragu menekan tombol opsi Samson. Jika rudal nuklir terbang di Timur Tengah, radiasinya akan menyebar ke seluruh dunia. Harga minyak global akan hancur selamanya. Dan Perang Dunia Ketiga yang melibatkan Rusia dan Tiongkok tidak akan bisa dihindari lagi. Jadi, Amerika bukan sekadar melindungi Israel dari Iran. Amerika sedang melindungi dunia dari amukan senjata kiamat Israel itu sendiri. Kini, di pertengahan bulan Maret 2026, jam kiamat berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Peran adu mekanik antara drone murah melawan sistem pertahanan mahal ini ternyata menyimpan ancaman kepunahan massal. Apakah Iran akan terus menekan hingga batas maksimal? Dan apakah Israel benar-benar akan senekat itu untuk meratakan Timur Tengah dengan nuklir jika mereka terdesak? Dunia benar-benar sedang berada di ujung tanduk. Bagaimana menurut Anda? Apakah ancaman nuklir ini hanya gertakan belaka? Atau kita benar-benar sedang menonton trailer dari Perang Dunia Ketiga? Tuliskan opini dan ketakutan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like jika informasi ini membuka mata Anda.
share ke teman-teman agar mereka tahu situasi dunia saat ini, dan subscribe agar terus mendapat update intelijen militer terdalam hanya di channel ini. Tetap waspada dan sampai jumpa.